Ya, jadi sharing powernya, kekuasaannya dengan melibatkan bawahan secara bersama-sama untuk melakukan perubahan. Jadi jangan one man show, tapi di sini apa, sharing of power, melibatkan bawahan secara bersama-sama. Kemudian kita membahas pendekatan transformasional. Nah, dalam merumuskan perubahan biasanya digunakan pendekatan transformasional yang manusiawi. Apa itu manusiawi? Nah, manusiawi itu lingkungan kerja yang partisipatif dengan model manajemen kolegial yang penuh keterbukaan dan keputusan diambil bersama. Sekali lagi, model manajemennya apa? Kolegial, bersama-sama, terbuka, keputusan diambil bersama-sama. Dengan demikian, pemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menciptakan perubahan yang mendasar. Nah, ini ya, menciptakan perubahan yang mendasar dinarasi oleh nilai agama, sistem, dan budaya untuk menciptakan inovasi dan kreativitas pengikutnya dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Dan di sini pemimpin transformasional fungsinya apa? Sebagai katalis perubahan, bukan sebagai pengontrol perubahan. Apa bedanya katalis perubahan dan pengontrol? Kalau katalis itu apa sih? Yang mengantarkan perubahan ya, sebagai perantara, bukan mengontrol. Mengontrol apa yang sudah terjadi. Beda kalau katalis itu ya. Menurut Covey dan Peters, seorang pemimpin transformasional punya fungsi yang jelas. Kemudian punya gambaran yang holistik. Nah, apa gambaran holistik? Gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana organisasi di masa depan. Sebentar ya, saya mau minum dulu. Oke. Biar air dulu. Baik loh. Ibu, bapak-bapak, misi bosan saya terus yang ngomong, silahkan kalau ada yang mau berkomentar dulu. Mangga, menarik nggak materinya? Itu bapak-bapak, menarik materi ini. Nah, menarik. Ini kalau bapak ibu bisa sebagai seorang pemimpin yang transformasional, hebat nih. Terutama dalam keluarga dulu, ciptakan keluarga kita nih dipimpin oleh bapak ibu yang transformasional. Iya, yang transformasional, hebat ini. Ini tolong kita hayati, nah kita implementasikan minimal dalam keluarga dulu nih, supaya keluarga kita adalah keluarga yang maju ya nih. Silakan kalau ada yang mau komentar nih, saya juga capek ngomong terus. Bunda. Bunda Jayoyo. Saya izin Pak Ajem. Aji silakan. Biar ada cengar Pak Aji. Ibu Prof yang saya hormati, Bapak Ibu semua. Ini mungkin apa yang disampaikan oleh Prof ini sangat bermanfaat sekali, bahkan sangat menyentuh ya. Semenjak saya pribadi khususnya mengenal materi tentang kepemimpinan, ini bisa saya langsung praktekkan baik di internal keluarga maupun di lembaga yang saya pimpin, begitu. Dan lebih spesifik mungkin yang sangat heterogen ya Prof, di masjid. Jadi pasca meninggalnya guru saya dulu 2015, kepemimpinan di masjid DKM itu diserahkan amanah kepada saya pribadi. Nah,
Sementara struktur yang ada di masjid itu hampir sangat heterogen, baik dari sisi SDM, ekonominya, termasuk pendidikan. Begitu bahkan jenjang usia yang memang dipandang lebih jauh ya, usia antara saya dengan yang lainnya. Nah, yang menjadi problematika itu satu ya jenjang ya usia, kemudian pendidikan itu sendiri. Nah, terkadang saya merasa apa yang menjadi kebijakan itu memang harus bersifat kooperatif, kemudian komunikatif dengan yang lainnya. Tapi ini bumbu dari organisasi ya. Untuk menuju arah itu memang sangat sulit sekali untuk mempersatukan ide gagasan, karena mungkin SDM yang jauh berbeda, kemudian mungkin ya usia jauh berbeda. Nah, pertanyaannya bagaimana agar SDM yang jauh berbeda itu, usia yang jauh berbeda itu bisa selaras, searah, karena tadi kata Prof juga bahwa awal mulanya permasalahan itu awal dari miskomunikasi ya, atau adanya kesalahpahaman karena komunikasi yang tidak searah, sealur atau selaras. Nah, mungkin masukannya seperti apa Prof? Terima kasih. Atau dari Bapak Ibu yang lainnya silakan. Atau nuhun. Barangkali ya, menghadapi keheterogenitas itu kita harus menyamakan persepsi dulu. Menyamakan persepsi, menyamakan pengalaman, menyamakan pengetahuan. Nah, ini wayahna nih, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Jadi tadi juga salah satu contohnya apa? Bahwa kita tatkala berkomunikasi dengan seseorang, kita memposisikan cara berpikir kita sesuai dengan apa yang jalan pikiran orang yang kita ajak bicara. Misalnya ya, ini dalam keluarga saja. Dalam keluarga saja, kenapa terjadi konflik antara satu dengan yang lain? Disebabkan karena cara berpikir yang berbeda. Nah, apalagi sekarang generasi orang tua dan generasi anak. Cara berpikir orang tua dan cara berpikir anak yang berbeda. Tentu ini kadang-kadang nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, apa yang terjadi? Konflik. Kalau udah konflik, orang tua bingung, budak liut. Budak juga bingung. Nah, tatkala kita harus menyamakan cara berpikir kita, pengalaman kita, segala macam itu kita upayakan. Nah, di antaranya itu tadi kita memahami bagaimana cara berpikir orang lain sehingga miskomunikasi tidak akan terjadi. Karena kalau cara berpikirnya yang berbeda, nih contohnya tadi beda generasi saja kita memaksakan kehendak. Nah, anak sekarang itu kalau misalnya ditolak harus diberikan penjelasan secara rasional. Kenapa ini misalnya dilarang atau tidak boleh atau sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ini perlu menyamakan persepsi dulu. Baru kalau sudah persamaan persepsi akan nyambung. Nah, tentu upaya peningkatan sumber daya manusia melalui pengalaman pengalaman yang sama, cara berpikir yang sama, nih bagaimana supaya mereka juga ditingkatkan intelektualnya, pemahamannya. Karena dengan pemahaman yang sama, nah maka akan terjadi komunikasi yang efektif, ya. Dan kita juga mengarah kepada pemimpin yang transformasional tadi, ya, yang betul-betul nih berorientasi kepada masa depan. Saya kira begitu ya. Jadi kalau terjadi gap cara berpikir, gap SDM, gap kepengalaman dan sebagainya, nah itu akan terjadi miskomunikasi. Dan kalau miskomunikasi akan menjadi kesalahpahaman. Jadi kata kuncinya itu tadi, menyamakan persepsi. Jadi wayahnya kurang berpikir menyesuaikan dengan cara berpikir orang yang kita ajak bicara. Jadi frekuensinya diakurkan heula. Ya, saya kira begitu Pak.
Ya, sih, Betul apa betul ya. Contohnya itu tadi, generasi tua dengan generasi muda yang cara berpikirnya beda. Orang metengkreng cara berpikir orang, sementara anak metengkreng dengan cara berpikir mereka, ya udah konflik. Dan konflik semuanya bingung. Nah, jadi orang tua harus mampu menyesuaikan cara berpikir anak sekarang, anak juga cara berpikir kita. Jadi terjadi apa? Dialog yang positif tadi. Karena dialog tadi kan bisa mengakibatkan efek yang negatif, yang positif, yang netral, yang zero. Nah, tadi ya. Nah, itu bagaimana kita harus menciptakan apa? Efek yang positif. Oke, kita lanjutkan ya. Makna simbolis pemimpin. Menurut Sergio Vanu, makna simbolis dari tindakan seorang pemimpin transformasional adalah lebih penting dari tindakan aktual. Nah ini, makna simbolis lebih penting dari tindakan aktual. Jadi nilai terpenting yang dijunjung oleh pemimpin adalah segalanya. Nah ini nilai. Ya, artinya pemimpin adalah model dari nilai tersebut, mentransformasikan nilai organisasi untuk mewujudkan visi organisasi. Apa itu nilai? Nilai adalah apa? Nilai itu baik dan buruk yang sumbernya bisa dari budaya, bisa juga dari agama. Mana yang boleh, yang tidak boleh. Jadi nilai yang dipegang. Kita kemarin sudah membahas ya tentang nilai-nilai seorang pemimpin. Nah, itu saya kira kalau dipraktekkan luar biasa itu. Jadi elemen yang paling utama dari karakter seorang pemimpin transformasional adalah harus memiliki hasrat yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini dibutuhkan pemimpin yang punya keahlian diagnosis. Jadi dia mampu mendiagnosa keadaan. Kemudian meluangkan waktu, mencurahkan perhatian dalam upaya memecahkan masalah. Apa saja dimensi kepemimpinan transformasional? Menurut Bas, ini ada 4 nih. Idealis influence. Apa itu idealis? Nah ini, pemimpin yang memiliki keyakinan diri yang kuat, yang ideal. Nah, kalau pemimpin punya idealisme yang tinggi, biasanya anak bawahnya akan hormat, akan respect. Kemudian apa yang terjadi? Percaya diri, trust. Nih, percaya kepada bawahan. Bawahan kepada atasannya, ini percaya. Trust ini. Hal ini mengandung makna saling berbagi resiko melalui pertimbangan atau kebutuhan yang dipimpin di atas kebutuhan pribadi dan perilaku moral serta etis. Jadi ini betul-betul sesuatu yang ideal, moral nih. Ya. Kemudian yang kedua, inspirational motivation. Inspirasional. Pemimpin yang menginspirasi, memotivasi, yang tercermin dalam perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan dan makna atas pekerjaan orang yang dipimpin. Termasuk di dalamnya adalah perilaku yang mampu mengartikulasikan ekspektasi yang jelas dan perilaku yang mampu mendemonstrasikan komitmen terhadap sasaran organisasi. Semangat ini dibangkitkan melalui antusiasme, ya, dan optimisme. Ya, jadi antusias nih. Antusias, inspirasi, motivasi. Yang ketiga, intelektual simulasi. Nah, apa itu? Jadi pemimpin itu harus bisa mendemonstrasikan tipe kepemimpinan yang berusaha meningkatkan intelijensia. Jadi harus belajar terus ya. Kemudian menjadikan dia berpikir rasional, pemecah masalah. Kemudian apa? Menggali ide-ide baru, mencari solusi-solusi yang kreatif. Nah ini, selalu mendorong pendekatan baru dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, individualis consideration. Apa itu? Merefleksikan pemimpin yang selalu mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Nih, jadi pemimpin harus mau mendengarkan.
penuh perhatian apa yang disampaikan oleh bawahannya. Kemudian berikan perhatian khusus pada kebutuhan prestasi bawahannya, kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini 4 sifat ini tadi ya. Jadi sekali lagi, idealis, influence, inspirasi, motivasi, kemudian simulasi intelektual, dan individual consideration, ya, konsiderasi, memberikan penuh perhatian, memberikan, ya, bahwa bawahan juga harus berprestasi, bukan dia saja yang butuh berprestasi, tapi bawahan juga butuh berprestasi. Sementara Goldman ini mengatakan bahwa perilaku kepemimpinan transformasional, nih, pertama dia harus memiliki kesadaran sendiri tentang emosionalnya. Jadi kesadaran tentang emosionalnya, dia sadar emosionalnya, jangan selalu marah-marah, dia harus mengendalikan emosionalnya dengan baik, dia harus mampu memanajemen dirinya sendiri, dia harus punya kesadaran sosial. Apa itu kesadaran sosial? Kesadaran memikirkan orang lain. Recording stopped. Kemudian manajemen hubungan kerja. Jadi 4 ini kesadaran, ya, yang harus dimiliki oleh perilaku kepemimpinannya. Jadi pola perilaku kepemimpinan ini berpengaruh positif terhadap bawahannya dalam membentuk nilai-nilai dan keyakinan untuk mencapai tujuan organisasi. Apa yang disampaikan Bas, pemimpinan transformasional mampu meningkatkan motivasi dan komitmen bawahan terhadap kelompok tanpa menghiraukan akibat negatifnya. Nah, ini. Jadi jangan terlalu pesimis, terlalu hati-hati, ya, nih. Bagaimana seorang pemimpin harus meningkatkan motivasi dan komitmen bawahan. Pencapaian perwujudan transformasional memerlukan kerangka pikir kerja sumber daya manusia dan manusia bersumber daya. Nah, ini kita lihat tabelnya. Perbandingan paradigma, ya. Jadi paradigma apa? Paradigma manusia sumber daya dan paradigma manusia bersumber daya. Apa bedanya? Dalam doktrin hubungan organisasi, mana paradigma manusia bersumber daya itu terminasi at will, atas keinginan sendiri. Sementara paradigma manusia bersumber daya, apa itu hubungannya? Adalah keanggotaan organisasi. Kemudian pada fokus manajemen orang, nih, pada paradigma manusia bersumber daya, nih, pada paradigma manusia sumber daya, kepentingan organisasi dan penguasa. Sementara di sebelah sana paradigma manusia bersumber daya, kesejahteraan anggota organisasi, dan keunggulan organisasi. Jadi beda ya. Nih, paradigma manusia sumber daya dan paradigma manusia bersumber daya. Pendekatan psikologi dominannya. Nih, kalau pada paradigma manusia sumber daya itu psikologi organisasi, sementara pada paradigma manusia bersumber daya adalah psikologi vokasional atau profesi. Nah, satuan analisisnya sebelah sini pada pekerjaan, sebelah sana pada pekerjanya, orangnya. Potensi yang dicari pada paradigma sumber daya manusia, nih, paradigma manusia sumber daya adalah kompetensi. Sementara pada manusia yang bersumber daya, nih, kompetensi, wawasan, motivasi, kerja, dan semangat belajar inovatif. Mana pekerjaan? Nih, ada paradigma manusia sumber daya, okupasi yang disediakan organisasi bagi pekerja. Sementara paradigma manusia bersumber daya, keahlian atau vokasi yang menjadi pilihan pekerja. Sifat hubungan kerjanya, kalau yang paradigma manusia sumber daya itu kontrak, tapi pada paradigma manusia bersumber daya adalah atas dasar rasa saling percaya. Nah, ini sebelah kanan itu ternyata lebih berkualitas. Pengembangan orang. Nah, di sini membangun kompetensi spesifik. Di sini
membangun kompetensi yang generik, mengubah kawasan usaha, budaya belajar inovatif. Di sini kepemimpinan yang efektif di tempat kerja, di sini sifatnya supervisi dan transaksional. Di sini berbeda visional dan transformasional. Sikap terhadap perubahan, di sini tanggung jawab manajemen, di sini tanggung jawab bersama. Fokus perhatian manajemen, di sini efisiensi, produktivitas, di sini keunggulan sistem usaha dan kesejahteraan pekerja. Proses manajemennya di sini baku, spesifik, tuntas, dan efektivitas. Di sini berkembang, umum, inkremental, ya, naik, dan berkesinambungan. Orientasi kerjanya kalau sini berjangka pendek, ruang lingkupnya spesifik dan statis, sementara di sini berjangka panjang dan berwawasan luas. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu perbedaan antara keduanya. Sekarang bagaimana keberhasilan transformasional sangat ditentukan oleh manusia bersumber daya melalui berbagai upaya yang holistik. Apa upaya yang holistik? Upaya yang menyeluruh. Nih, perbedaan pandangan Ben dan Bas. Ben membatasi proses transformasional sebagai suatu yang menanamkan nilai moral yang positif, dapat meningkatkan ordo atau layanan kebutuhan bawahan. Sedangkan Bas mengungkapkan bahwa pemimpin transformasional adalah seorang yang mampu meningkatkan motivasi komitmen bawahan terhadap kelompok tanpa menghiraukan akibat negatifnya. Jadi berbeda ya. Nih, meningkatkan motivasi komitmen bawahan terhadap kelompok tanpa menghiraukan negatifnya. Ben memandang transformasional sebagai sesuatu yang bertolak belakang dan berdiri sendiri, terlepas dari kepemimpinan transaksional. Sedangkan Bas berpendapat bahwa konsepsial dan empiris banyak pemimpin yang perhatikan kepemimpinan transformasional dan transaksional sekaligus, tapi masing-masing dalam kadar-kadar yang tertentu. Nah, ini perlu dipahami, dilenyapkan bagaimana kita memahami kata-kata ini sehingga tidak salah paham, ya, tidak gagal paham. Nah, sekarang kita membahas apa perbandingan antara manajemen dan pemimpin. Kita lihat perilakunya, ternyata berbeda. Kalau manajer itu bekerja dalam batas ruang lingkup tanggung jawabnya memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sementara pemimpin lebih tertarik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang lebih besar dan merealisasikan tanggung jawab sosial. Nah, perilaku pada manajer lebih tertarik untuk mengerjakan tugas yang baik sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan. Sementara pemimpin merumuskan perhatian pada pelaksanaan tugas yang benar, memilih apa yang baru dikerjakan dan mengapa hal itu perlu dilakukan. Ya, perbedaan fungsionalnya. Pada manajer, perencanaan bersifat rutin, terbatas pada bidang tugasnya. Sementara di sini, perencanaan yang berwawasan luas mencampur jauh ke depan. Itulah bedanya ya. Mengatur penempatan staf, mengisi lowongan di struktur organisasi. Kalau di sini, dia harus sampai menemukan dan mengembangkan profesional dalam membangun institusi. Ya, kita lihat di sini. Manajer menugaskan apa yang harus dikerjakan bawahan. Kalau di sini menjelaskan apa yang perlu dicapai. Jadi beda banget ya. Mengendalikan pekerjaan, mereka mengerjakan apa yang ditugaskan sesuai dengan peraturan. Kalau ini memberikan pembebasan pada pengikut untuk mencari cara yang terbaik guna mencapai pencapaian tujuan tanggung jawab. Kemudian dalam minat, nih perbedaan minat. Kalau manajer perhatian ke dalam. Ini berminat pada pengalaman dukungan dari para konsultan dan mendapatkan sumber daya. Lebih tertarik pada hal yang sifatnya teknis daripada kegiatan bisnis. Tapi di sini tertarik pada aspek sosiopolitis dan psikologis dalam kegiatan bisnis. Sementara di sini manajer menjual produk dan jasa konkret. Di sini menjual gagasan, pemikiran, perasaan, emosi dikaitkan dengan tindakan. Kemudian juga manajer menghindari konflik. Dan ini dianggap konflik itu sesuatu yang wajar. Ini pemecahan persoalan jangka pendek. Tindakan, kalau ini konsensus mengisi masa depan yang jauh ke depan. Tindakan konkret mewujudkan. Kemudian bagaimana perbedaan dalam
dalam membangun pengaruh. Di sini punya bawahan, tapi di sini punya pengaruh. Di sini besar kekuasaan ditentukan oleh posisinya dalam organisasi. Di sini kekuasaan terbentuk dari visi pimpinan, kemampuan untuk mengkomunikasikan visinya. Jadi ini lebih berkualitas sebelah sini ya. Perubahan perlu dihindari, dikelola atau dikendalikan. Kalau ini perubahan dianggap biasa, perlu dimanfaatkan. Kegagalan perlu dihindari dan dicegah sekuat tenaga. Kalau sini kegagalan itu suatu konsekuensi logis dari usaha wilayah yang tidak diketahui dan dapat menjadi pelajaran yang berfungsi. Jadi kita lihat di sini perbedaannya luar biasa ya. Perbedaan dalam pola pikir. Nah, tuh. Capek juga nih. Sekarang kita lihat perbedaan kepemimpinan transformasional dan transaksional. Nah, apa itu bedanya transformasional dan transaksional? Kalau yang transformasional nih namanya transforming leadership. Kalau yang transaksional leadership. Jadi kepemimpinan transaksi yaitu memotivasi para pengikut dengan menunjuk pada kepentingan diri sendiri. Contoh ya, transaksi. Pada saat pemilu, pemimpin politik melakukan tukar-menukar pekerjaan, subsidi dan kontrak pemerintah yang menguntungkan untuk memperoleh suara dan kontribusi untuk kampanye. Atau para pemimpin korporasi saling menukar upah dan usaha transaksional dengan bawahan menyangkut nilai berupa nilai yang relevan bagi proses pertukaran seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Jadi kepemimpinan adalah proses, bukan jumlah tindakan yang punya ciri-ciri sendiri. Nah, ini perlu barangkali Bapak Ibu perlu ini dipahami, diperhatikan sehingga bisa ya memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Sekarang bagaimana kita mengimplementasikan kepemimpinan transformasional dalam pendidikan? Nah, ini penting. Olga menyampaikan bahwa implementasi model kepemimpinan transformasional dalam bidang pendidikan perlu diterapkan sebagai salah satu solusi krisis kepemimpinan dengan alasan. Ya, jadi yang pertama secara signifikan harus meningkatkan kinerja organisasi. Jadi itu yang harus dilakukan, meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian secara positif dihubungkan dengan orientasi pemasaran jangka panjang dan kepuasan pelanggan. Jadi pemasarannya harus jangka panjang dan kepuasan pelanggan. Kemudian apalagi membuat komitmen yang tinggi para anggota terhadap organisasi. Meningkatkan kepercayaan pekerja dalam manajemen dan perilaku keseharian organisasi, meningkatkan kepuasan pekerja melalui pekerjaan dan pemimpin, dan mengurangi stres para pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Sedikit lagi nih. Jadi bagaimana mengimplementasikan dalam lembaga pendidikan? Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin transformasional di sekolah, di madrasah, pertama harus memperhatikan nilai agama dalam lembaga pendidikan atau bahkan suatu negara. Jadi acuannya adalah nilai agama. Kemudian harus menyesuaikan dengan nilai yang terkandung dalam sistem lembaga pendidikan tersebut. Biasanya lembaga sekolah, madrasah punya nilai-nilai ya, filosofinya. Kemudian menggali budaya yang ada. Nah, biasanya juga lembaga pendidikan punya kebudayaan-kebudayaan, budaya, kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan. Karena sistem pendidikan merupakan suatu subsistem, maka harus memperhatikan sistem yang lebih besar yang ada di atasnya seperti sistem negara. Jadi bagaimanapun juga sekolah harus menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh negara. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini yang terakhir nih kurang bersemangat, cukup capek nih, mohon maaf nih. Tapi silakan, ini materinya cukup bagus. Kalau Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dalam kepemimpinan pendidikan di sekolah, luar biasa hasilnya. Tapi sebelum menerapkan dalam sekolah, marilah kita terapkan dalam keluarga dulu, supaya keluarga kita adalah keluarga yang berkualitas. Ya, Ibu, Bapak-Bapak, ini sudah jam berapa? Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Mangga.
kayaknya udah pada ngantuk juga ya. Ngantuk wae. Tidak ada yang berkomentar. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita saling belajar sehingga kita bisa mengimplementasikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena- wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya ingin tahu masih ada waktu. Kalau menurut Pak Sapar, kita masih ada pertemuan satu kali lagi. Tapi nanti silahkan kira-kira waktunya seperti apa. Kalau UASnya kapan sih? Minggu depan, minggu depan. Tanggal 24-25, sekarang tanggal 17. Iya, minggu depan. Barangkali hari Senin atau hari apa kita bisa ketemu maghrib aja. Jam lagi berapa ya? Garing lagi. Maghrib Hari lagi maghrib. aja. Ya, Iya, siap. ya. Jadi supaya kita nggak ketinggalan materinya. Ya. Jangan saya ditagih terus, jadi kayak kemarin bolos berapa kali itu. Ya, mudah-mudahan bisa tergantikan ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Senin ya, kita pastikan aja hari Senin mau. Ya. Iya. Ada maghrib ya, tidak perlu di badan tengkeng deui atos aja ya. Keputusannya Senin. Ya, Bro. Tapi jangan Senin. Materinya di share tuh. Oh ya, ya, insya Allah. Nah, nanti saya share sekarang aja deh biar nggak lupa. Ya, Memang nggak. pasti. Betul banget, Bro. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pangannya ngakeun ka Papanji. Papanji